Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin wa qala ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu dan bapak sekalian, jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kembali Allah izinkan kita dapat menjalankan sebagian kewajiban kita sebagai muslimah, salat maghrib berjamaah di awal waktu di mushola ini. Terima mudah-mudahan serangkaian ibadah kita sepanjang hari ini hingga maghrib ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kita sampaikan semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada jalan salah-salahnya. Bagaimana semuanya? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus bisa menikmati karunia-Nya, menikmatinya dengan rasa syukur, menikmatinya dengan rasa gembira. Saya tidak bosan-bosan mengulang ayat yang Allah sampaikan kepada kita, perintah untuk senang. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan dengan karuniaku, dengan rahmatku, maka bergembiralah. Ya, kita disuruh senang, disuruh gembira, karena kita sedang menikmati semua yang Allah berikan. Gembira karena menikmati karunia-Nya. Silahkan gembira. Allah menggelar alam jagat raya ini memang untuk kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang menciptakan bumi dan seluruh isinya. Untuk siapa? Untuk kita, untuk manusia. Silahkan nikmatinya. Cuma diingatkan sama Allah, aku cuma minta satu. Apa yang satu itu? Kamu mengabdi kepadaku, kamu ibadah kepadaku. Tidak penting kamu jadi apa, bagi Allah nggak penting. Silahkan mau jadi apapun, silahkan kau nikmati dunia ini. Mau jadi tentara, polisi, dokter, guru, apalah silahkan. Tapi jangan lupakan, tugas kamu satu, ibadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ukuran kemuliaan itu di situ. Menjalankan perintahnya. Karena perintah Allah ibadah, dan di sini menjadi kata kuncinya. Menjalankan perintah Allah, lalu jangan engkau mempersekutukan aku. Jadi jalankan perintah, menjauhi larangannya, yang dalam bahasa sederhana disebut takwa, gitu kan? Ya, takwa adalah al-imtithal awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Perintah Allah apa? Ibadah. Ibadah hanya kepada Allah. La ilaha. Nah itu. Kenapa kadang-kadang kita harus mantek gitu, Bu? Kadang-kadang kita harus memantek kalimat itu. Karena ada hadis Nabi, man kana akhirul kalam bila ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Nah, kita nggak tahu ini.
kapan kita mati, tapi pasti gitu. Maka mesti ada dalam hati ini, jangan sampai tercabut kalimat la ilaha illallah, sehingga kadang-kadang zikir itu terus harus dibawa di jalan, di pasar, di mana saja. Kadang-kadang dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah terus, karena ingat hadis tadi, kalau orang mengakhiri hidup dengan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Ini juga bagian dari perintah Allah yang dalam tadi takwa tadi, menjalankan perintah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita kemarin bahas pekan yang lalu. Tanda orang bertakwa atau ciri orang bertakwa yang diusung oleh Ramadan kemarin sudah saya bahas 2. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi yang 2 lagi dalam konteks ayat Ali Imran 133, 34, 35. Kemarin takwa itu apa? Kalau gampangnya gini, Pak. Takwa itu ya orang baik gitu. Kalau ditanya, orang baik dalam pandangan Islam itu apa? Orang bertakwa. Udah selesai. Orang yang jalankan perintah Allah, jauh larangannya. Itu orang baik, ya. Karena baik dalam pandangan Allah yaitu sederhana sekali. Cuma dalam prakteknya memang agak panjang nanti. Seumur sepanjang hidup kita, bagaimana kita menjaga takwa. Maka di antara pesan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan kepada kita semua adalah ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwa kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada, jaga takwa itu. Nah, orang baik itu orang bertakwa. Orang bertakwa ya orang baik. Sederhana. Isi orang bertakwa apa? Kemarin satu apa? Orang yang peduli. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang memberi itu pasti orang disebut orang baik. Jadi perintah agama itu memberi, kau berilah. Ya. Peduli kepada orang lain. Pasti orang akan mengatakan dia itu orang baik. Kenapa? Dia kepeduliannya luar biasa. Kepada orang susah dia peduli, kepada anak yatim dia peduli. Pasti masyarakat akan mengatakan dia orang baik. Hampir tidak ada orang mengatakan dia orang baik sekali. Kenapa? Tahajudnya rajin, puasa Senin Kamisnya rajin, Yaumul Bidnya rajin. Hampir kita nggak dengar di masyarakat orang menyebut orang baik karena puasa Senin Kamis, karena tahajudnya. Tapi orang mengatakan dia orang baik pasti karena ia peduli kepada orang lain. Itulah makna takwa dalam konsep yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Takwa itu orang memberi, orang suka memberi. Jadi cara berpikirnya adalah bagaimana aku memberikan sesuatu kepada orang lain, bukan bagaimana aku menerima. Nah itu, saya ulangi. Orang baik ini adalah selalu berpikir apa yang bisa aku berikan, bukan apa yang aku dapatkan. Ini konsep agama. Takwa itu disebut orang baik itu adalah konsep yang ada dalam pikiran dan hati, apa yang bisa aku berikan kepada orang lain, bukan apa yang aku bisa dapatkan dari orang lain. Kenapa? Ia yakin betul ketika ia memberikan kepada orang lain, Allah yang akan berlaku, hukum Allah yang akan bertindak kepada kita. Yang menjalankan ya itu tangan Allah. Karena tidak mungkin ada orang yang memberi kepada orang lain, kepada hamba Allah, lalu Allah biarkan, Allah sengsarakan. Tak ada cerita. Yang ada adalah semakin banyak orang memberi, semakin banyak Allah akan kasih. Itu yang cerita, itu yang pasti terjadi. Karena itu adalah janji dari Gusti Allah. Jadi
orang baik itu ya udah, orang yang memberi. Orang yang banyak memberi pasti dikatakan orang baik. Nanti konsepnya siapa yang harus kita beri? Ketika tentang siapa orang diberi, maka Quran mengguide kita. Ya, saya ulang saja. Al-Baqarah 215. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita dalam konteks pemberian adalah kul ma anfaqtum min khairin falil walidain, bapak ibu kita. Habis itu wal aqrabin, kerabat terdekat kita. Habis itu wal yatama, anak-anak yatim. Habis itu wal masakin, kaum fakir miskin. Habis itu wal sabil, para pengemis atau orang yang kehabisan ongkos, para peminta-peminta, orang di jalanan kehabisan uang, kehabisan ongkos. Itu kriteria 5 orang yang berhak kita beri. Ya, kriteria yang paling utama dan pertama tetap bapak ibu kita. Kan sering saya katakan, jangan memberi kepada siapapun kalau harta kita terbatas, lalu ayah ibu kita masih membutuhkan. Tak ada gunanya. Dalam pandangan Allah, kalau ayah ibu kita masih membutuhkan, sementara harta kita sedikit, nggak banyak, maka mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan pemberian dari kita. Tapi kalau uang kita banyak, kita bisa bagi secara bersamaan. Bapak ibu kita jangan lupakan, mereka yang paling utama. Lalu kerabat, ponakan, tante, Pak D, Budi, Pak Lid, kasih itu. Baru kemudian anak yatim. Itu aturan Gusti Allah, Pak. Itu aturan. Jangan bilang terserah saya, itu duit-duit saya. Ya silakan kalau mau gitu. Kita hidup diatur sama Gusti Allah. Kalau mau gitu silakan. Memang uang belum. Kata siapa uang itu? Kalau orang yang mengatakan ini duit-duit saya, berarti belum ngaji, belum paham. Siapa bilang itu uang kita? Kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya milik Allah semuanya. Kok tiba-tiba ngaku-ngaku itu punya saya? Berarti belum ngaji. Ngajinya belum tuntas. Kalau orang ngaku-ngaku, kepemilikan itu hak kepemilikan Allah berikan, tapi tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Di balik harta yang Allah berikan ada hak orang lain. Siapa? Yaitu tadi bapak ibu kita, kerabat kita, anak yatim, kaum fakir miskin. Begitu Quran memberikan penjelasan. Itulah orang baik, bapak ibu. Takwa itu di situ. Jadi jangan bicara takwa kalau orang itu punya duit tapi pelit. Nggak bisa. Takwa itu ya orang suka memberi. Ya, siapa yang beri? Ya tadi itu. Ya, takwa itu ya kayak gitu. Bagaimana kalau kita nggak punya uang? Pakai yang lain. Kan Nabi juga bilang, engkau bisa bersedekah bukan hanya dengan uang. Orang nggak punya duit, kata Nabi apa? Berbuat baik itu bagian dari sedekah. Kita bisa bersedekah dengan pikiran kita, kita bisa bersedekah dengan tenaga kita, kita bisa bersedekah dengan senyuman, nyenengin hati orang. Kan nggak harus dengan uang. Sahabat-sahabat Nabi itu nggak semua orang kaya, tapi mereka brilian dalam menjaga takwa itu, dahsyat sekali. Nah itu. Dan ini menjadi grade tertinggi kan? Orang yang bisa menjaga takwa model seperti ini diletakkan sebagai tempat yang paling tinggi kata Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian hamba yang paling mulia, bukan yang paling banyak duitnya, bukan yang paling alim, bukan yang paling tinggi pangkat jabatan, bukan yang popularitasnya hebat, bukan yang pengikutnya banyak, bukan yang paling takwa. Lalu Nabi terjemahkan, Allah tidak melihat dari wajahmu, Allah tidak melihat dari posturmu, ganteng, cantikmu, kaya, jabat, tidak. Innallaha
la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis ini untuk apa? Untuk kita agar supaya kita enggak sombong sebagai apapun. Takwa memang luas sekali, ya, yang nggak akan habis dunia itu bicara takwa sampai kiamatnya selesai. Memang semuanya isinya takwa dalam konteks pengabdian ibadah kita kepada Allah. Jalankan perintah dia semua, nanti kalau kita tetap takwa, cuma kemudian dijelentrehkan, diurai untuk mempermudah kita. Yang kedua kemarin adalah kemampuan menjaga emosi. Wal kadhiminal ghaidh. Jangan suka marah, jangan suka dendam, jangan suka membenci. Itu takwa. Jangan bicara takwa kalau masih suka bermusuhan, suka dendam, suka benci. Berarti belum, ya, bukan tidak ada takwa, belum sempurna ketakwaannya. Kalau masih suka dendam, suka benci. Takwa itu orang yang punya kemampuan untuk menjaga emosi. Wal kadhiminal ghaidh. Ia kuat. Maka dalam hadis dikatakan apa? Orang yang kuat itu siapa? Bukan orang yang menang dalam gulat, kata Nabi. Siapa orang yang kuat itu? Bukan orang yang menang dalam pergulatan, berantem menang, bukan. Tapi orang yang bisa menahan hawa nafsu. Orang yang bisa mengalahkan emosi. Itulah yang orang yang kuat. Maka Nabi bilang, musuh terbesarmu bukan musuh di luar diri kita, kata Nabi. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Maka ketika Rasulullah hampir selesai perang Badar yang dahsyat luar biasa itu, coba bayangkan perang yang luar biasa. Nabi dan para sahabat memenangkan perang pertama dalam pertempuran besar antara hak dan batil. Ya, besarnya. Lalu perang sebelumnya masih ada kecil-kecil, tapi perang besar betul-betul barisan hak, barisan batil ketemu, itu awal perang Badar. Abu Jahal mati di situ, tokoh-tokoh Quraisy itu mati banyak di situ, luar biasa. Tapi Nabi tiba-tiba bilang, kita baru saja selesai menghadapi perang kecil dan akan menghadapi perang besar. Kaget itu sahabat. Kita baru selesai perang kecil dan kita akan menghadapi perang besar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah perang Badar perang yang luar biasa? Tapi engkau katakan perang kecil. Iya. Perang yang besar itu perang melawan dirimu sendiri. Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan keinginan kita. Keinginan kita untuk kaya tanpa jalan yang benar. Keinginan kita untuk populer. Keinginan untuk memiliki ABC. Orang yang dikendalikan oleh keinginan terjerumus dalam mengikuti ittiba'ul hawa. Maka hawa nafsu itulah musuh terbesar, kata Rasulullah. Hati-hati, Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang punya kemampuan sabar. Nanti harus kita, kemarin saya bilang, perang yang sesungguhnya adalah 11 bulan, Syawal sampai nanti Sya'ban. Penggemblengannya di Ramadan. Perang sesungguhnya, hidup sesungguhnya ya 11 bulan. Ramadan sebagai penggemblengan kita. Nah, gimana kita sekarang? Sudah jalan hampir 2 bulan di Syawal, sudah Dzulqa'dah. Sekarang tanggal 20 Dzulqa'dah. Gimana kita? Masih suka marah-marah atau enggak? Ya. Kalau masih suka marah-marah, langsung kita protek diri, lindungi ya Allah ya. Saya enggak boleh. Ramadan kemarin dididik untuk agar supaya sabar. Enggak boleh marah-marah enggak jelas. Masih suka lempar pintu nutup, masih suka lempar piring, masih begitu. Awas, hati-hati itu. Nutup pintu juga, masih suka marah-marah sama anak sama cucu. Ya kita semua lah, saya punya anak, saya rasanya ya sudahlah,
apapun itu anak kita, Pak. Ya, anak saya, seburuk-buruk dia perilakunya tetap anak saya. Pertanyaan kemudian saya merenung di sana, emang apa cukup aku dengan marah-marah? Apakah dengan marah saya lalu anak menjadi baik? Walaupun ya tegas harus dan perlu, tapi apa harus marah-marah kemudian mencaci maki merendahkan anak? Dasar bodoh kamu, belum apa harus begitu? Rasanya tidak. Emosi, ya, amarah itu pasti dikuasai oleh syaitan. La ammaratun bisu. Jadi amarah itu tentu buruk. Ya, nafsu al-amarah. Jadi bagaimana kita mengendalikan diri kita? Takwa itu adalah orang yang punya kemampuan mengendalikan diri. Orang yang punya kemampuan menahan emosi, menawan hawa nafsu. Tidak gampang meledak-ledak. Tapi ada saatnya tegas-tegas, bukan lembek. Ya, sekali lagi, sabar itu bukan lembek. Dalam Quran jelas ya. Sabar itu bukan orang yang lembek, bukan orang yang pasrah terima apa adanya, yang jelek tetapi terima. Bukan begitu. Sabar itu justru kekuatan. Kekuatan umat Islam itu sabar. Ya, makanya dalam psikologi itu kalau ada orang marah-marah, Bapak diem. Orang marah sekuat, diem saja. Nanti kalau sudah capek marahnya, udah tinggal ngabisin dia. Udah nggak punya lagi kekuatan. Karena amar itu mengeluarkan energi yang dahsyat sekali itu. Ya ibu, bapak atau saya, ketika marah itu energi keluar luar biasa. Setelah selesai lemah kita. Maka amarah tetap, apalagi amarah yang tidak terkontrol, tetap tidak baik. Hati-hati, sampai Nabi itu memberikan kaidan apa? Jika engkau sedang marah ketika berdiri, duduk. Udah tenangkan dengan duduk. Gitu. Aduh, kalau berduduk, berdiri, sudah tersantaikan. Kalau masih juga marah, sudah ambil air wudhu. Kenapa? Marah itu dilandasi oleh setan. Setan itu dari api, maka yang bisa meredam adalah air. Maka berwudhu. Masih juga marah, suruh sholat. Masih juga marah, suruh sholat 2 rakaat. Ketika sudah sholat 2 rakaat, masih juga marah, silakan marah. Insya Allah marahnya terukur, nggak ngomong kasar. Kenapa? Sudah wudhu, sudah sholat. Nah, ketiga, gara-gara masuk Allah. Takwa itu apa? Memaafkan. Dari amarah tadi yang muncul apa? Pasti yang muncul adalah kebencian. Orang dicaci maki karena marah, pasti muncul kebencian. Bahkan tidak jarang terjadi pertikaian. Dasar dari amarah, ketidakmampuan kita untuk menahan emosi, ketidakmampuan kita untuk menahan hawa nafsu, lalu muncullah di tengah masyarakat cekcok. Tak jarang, tak jarang kemudian sampai ke fisik. Ketika itu terjadi, maka dendam ada di situ. Dari kebencian muncullah dendam. Ternyata yang ketiga kata Allah apa? Maafkan. Masya Allah. Ini dahsyat sekali. Urutannya itu keren, ya Allah, pasti keren lah. Quran sangat keren. Ya Allah, dahsyat sekali. Seakan Allah bilang begini, Pak. Kalau marah, satu, jangan lama-lama. Jangan engkau biarkan hidupmu dalam kemarahan. Tak ada manfaatnya. Emang orang marah itu kemudian hidupnya tenang? Tidak ada. Orang yang dalam satru, orang yang menanam kebencian, pasti Allah mencabut kebahagiaan dari hatinya. Tak ada. Kenapa? Karena Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Allah tidak suka dengan kebencian. Allah sukanya adalah membangun cinta dan kasih sayang. Ketika ada hamba yang melawan itu, nggak akan ada Allah.
berikan kebahagiaan. Pasti Allah cabut kedamaian dalam hidupnya. Jadi jangan dikira orang yang sedang marahan itu hidupnya tenang. Nggak ada. Pasti hidupnya nggak tenang. Bagaimana agar supaya tenang? Jalannya yang ketiga itu. Takwa itu memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Jangan lama-lama engkau marah. Jangan lama-lama engkau mendapat kebencian. Apalagi benci kemudian menumpuk dendam. Jangan. Api yang terus berkumpul dalam hati lalu meledak, akibatnya dahsyat sekali. Jangan sampai itu terjadi. Maka jalan keluarnya apa? Maafkan dia. Maafkan dia. Bagaimana memaafkan, Pak? Bagaimana memaafkan? Sudah keterlaluan dia. Bapak Ibu dimaafkan oleh Allah. Kenapa Allah nyuruh kita memaafkan? Perintahnya bukan meminta maaf. Walaupun di balik itu nanti ada nilai meminta maaf. Ya, maafkan itu. Artinya sebelum orang itu meminta maaf kepada Bapak Ibu, kepada saya, maafkan. Kita nanti di depan Allah itu akan dinilai, akan menghadapi hisab. Di antara orang yang mulia posisinya adalah orang yang bisa memaafkan kesalahan saudaranya. Satu hadis, satu riwayat ini ada dua teman. Yang satu pernah disakiti, yang satu yang menyakiti. Yang dua orang ini kemudian dihisab oleh Allah. Ya, ini yang satu marah betul kepada dia. Dia luar biasa indah. Itu untuk Nabi siapa? Langsung itu untuk kelompok mana? Surga tempatnya siapa? Nabi siapa yang ada tempat yang indah itu? Atau sahabat Nabi siapa? Allah tentu lewat malaikatnya. Untuk semua hambaku, kamu juga bisa. Ini bukan untuk para nabi, bukan untuk para malaikat, untuk semuanya orang-orang yang baik. Kamu juga bisa masuk sana. Loh, benar? Iya. Tiket untuk sampai ke sana apa ya Allah? Kamu mau ke sana? Iya. Saya ingin masuk ke dalam istana tenas dalam surga itu. Jawaban Allah lewat malaikatnya. Kamu maafkan kesalahan teman kamu itu. Coba memaafkan kesalahan teman yang pernah menyakiti luar biasa sakitnya itu, diganjar oleh Allah istana dalam surga. Akhirnya ya sudah. Akhirnya apa? Teman yang tadinya harus masuk neraka dimaafkan. Akhirnya dua-duanya masuk surga. Kan pernah saya sampaikan di terawih. Kita mau masuk surga bareng-bareng atau masuk neraka bareng-bareng? Masih ingat kan? Mau masuk surga bareng-bareng atau masuk neraka bareng-bareng? Dia pilih, aku maafkan ya Allah. Bagaimana masuk neraka bareng-bareng? Nah ini ada satu riwayat, ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi kalau nggak salah. Saya ingat saya dari Sunan At-Tirmidzi mengatakan ini, wallah fi 'auni al-'abdi ma dama 'aun akhi. Allah tidak akan menolong seorang hamba jika hamba itu nggak mau nolong saudaranya. Dalam konteks ini, Allah tidak akan memaafkan kesalahan seseorang jika ia tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Pertanyaannya adalah, emangnya yang pernah disakiti itu nggak punya dosa? Ada di antara kita yang nggak punya dosa? Angkat tangan. Ayo, berani kita bilang, saya nggak punya dosa. Kita semua punya dosa. Nah, kalau kamu tidak memaafkan temanmu itu, kamu kan punya dosa. Aku nggak maafkan juga. Akhirnya apa? Neraka juga. Barangkan neraka lah. Tapi kalau engkau memaafkan kesalahan saudaramu, dia nggak jadi masuk neraka gara-gara dosa kepadamu,
kamu pun juga aku maafkan. Dua-duanya akhirnya masuk surga, Pak. Gara-gara apa? Memaafkan. Seperti itu dalam konteks kehidupan sosial. Ya biasalah. Tak ada yang bersih. Ya, tak ada yang bersih dari dosa. Maka di antara jalan keluar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah maafkan. Pernah saya sampaikan, sebelum kita tidur, setelah kita baca doa-doa, bilang kepada Allah, nggak perlu paginya telepon, saya sudah maafkan tadi malam, saya sudah doakan kamu. Nggak perlu. Bilang kepada Allah, ya Allah, malam ini jika ada yang memfitnahku, malam ini dan selama hidup ini jika ada yang pernah menyakitiku, pernah memfitnahku, aku maafkan ya Allah. Wah, itu langsung namanya langsung terasa, langsung tercatat si fulan memaafkan, langsung gridnya naik. Memaafkan berat, ya memang berat, pahalanya juga berat kok, pahalanya berat sekali. Ya nggak mungkin lah surga itu murah. Hadiahnya surga memaafkan. Masa surga dia murah? Ya memang berat. Saya sudah memaafkan Pak, tapi nggak bisa melupakan. Nggak apa-apa. Ya biasa itu. Ya, hidup Nabi juga begitu. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad kan memaafkan tuh Wahsy yang membunuh paman beliau Sayyidina Hamzah. Bayangkan ditombak sama Wahsy, terpencak dadanya, dibelek sama Hindu, dicacah itu isi jantungnya, dipotong telinganya, jari-jarinya. Nabi melihat jasad pamannya yang amat sangat dicintai kayak gitu. Gimana? Sampai dalam riwayat ini, Wahsy sudah masuk Islam. Yang nggak lama setelah perang Uhud yang membuat paman Nabi terbunuh itu, kemudian Allah berikan hidayah kepada pembunuh manusia yang paling dicintai Rasul saat itu, Sayyidina Hamzah, yang kelak insya Allah di akhirat kata Nabi menjadi pemimpin para syuhada. Kata Nabi, Wahsy, kalau kamu ngaji sama saya, tolong jangan di depanku begitu. Sampai begitu, tolong jangan di depanku. Sanalah, sana. Kenapa ya Rasul? Saya kalau melihat kamu, saya selalu teringat bagaimana kejamnya kamu sama pamanku. Coba, saya nggak bisa lupa ya. Jadi dia memaafkan, tapi nggak bisa melupakan kejamnya. Karena waktu itu Wahsy membunuh Hamzah untuk apa? Hadiah dari bosnya, dari Hindu itu apa? Dibebaskan dari perbudakan. Wah, senang sekali Wahsy itu. Dia kejar sama ini mana, ketika Sayyidina Hamzah lengah, langsung dilempar. Tombaknya tertancap di dadanya. Jadi tujuannya apa? Agar supaya dia dibebaskan dari perbudakan. Jadi Nabi pun sebagai manusia dalam konteks basyariah, sekali lagi dalam konteks manusia biasa, Nabi memaafkan tentu, tapi nggak bisa lupa dengan perbuatan Wahsy. Memang kalau dalam konteks kita, saya sudah memaafkan Pak, tapi nggak bisa lupa dengan bagaimana pahitnya, bagaimana sakitnya ia memfitnah misalnya. Ya nggak apa-apa lah, tapi berusaha. Ya, tentu kita nggak ingin menyamakan kita dengan Rasulullah. Ya, tidak ingin menyamakan. Tapi kenyataan hidup kan suka begitu. Lebaran, maafin ya. Ayo, kamu dulu. Memang sakit sekali gitu loh, misalnya. Ya itulah. Ya nggak apa-apa, bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Ya, jadi pahalanya besar sekali memaafkan. Ya, hadiahnya surga dari Gusti Allah. Jadi berat itu wajar dong, wajar kalau berat. Memang hadiahnya juga berat.
Tiga, yang terakhir takwa itu apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru dzunubihim innallaha yaghfiru dzunuba. Kata Allah, ciri atau orang takwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum, ketika orang-orang itu melakukan fahisyah, melakukan kejahatan, keburukan, atau mendolimi diri sendiri, segera ingat Allah lalu mohon ampun, taubat. Dalam konteks hubungan kita kepada Allah, segera taubat. Dalam konteks hubungan kepada manusia, segera minta maaf. Nah, ini jawabannya. Kalau yang ketiga, Allah tidak menyuruh kita minta maaf, tapi memaafkan. Yang keempat, semangatnya adalah segera kamu minta maaf. Jika engkau melakukan kesalahan, nggak usah nunda-nunda lebaran minta maaf. Ayo minta maaf. Jangan berantem, bilang saya nggak salah. Dia dong yang harus minta maaf. Kenapa? Dia yang salah. Nah, kalau sudah seperti itu, nggak akan selesai. Maka konsep Quran apa? Diajarkan sama Nabi. Saya tanya sama Bapak Ibu, Nabi punya dosa enggak? Halo? Nabi punya dosa enggak? Sudah dibersihkan kan? Liyaghfirlakallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni engkau Muhammad yang lalu dan yang akan datang. Tapi berapa kali Nabi bersifat? Tidak kurang dari 70 kali dalam satu riwayat, 100 kali dalam sehari semalam beristighfar. Apa artinya? Mengajarkan kepada kita tak perlu berdebat tentang siapa yang salah. Ketika terjadi ada masalah antara satu dua orang, siapa yang lebih dulu minta maaf, itu yang hebat. Nabi sudah ajarkan tak perlu berdebat. Nabi nggak punya salah. Jelas Allah bilang kepada Nabi, dosamu sudah aku ampuni yang lalu dan yang akan datang. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita untuk tetap meminta ampun kepada Allah. Dalam konteks kehidupan sosial, nggak perlu berdebat tentang siapa yang salah. Jika ada masalah, gentle kita mengatakan, sekalipun kita bukan yang bersalah, maafkan ya, jika aku mungkin kata-kata saya salah. Jangan bilang, kalau saya minta maaf berarti menunjukkan saya salah. Enggak. Kan begitu di masyarakat. Kalau saya minta maaf berarti saya salah dong. Kan nggak harus begitu. Tidak semua yang kita merasa bersalah kemudian, tidak semua kita yang tidak bersalah kemudian harus kemudian mendiamkan diri. Kalau dengan meminta maaf ternyata orang itu menjadi baik kepada kita, apa salahnya? Siapa yang lebih dulu berbuat baik? Dia di atas. Maka ada sebuah ungkapan menarik yang kemarin sempat viral ungkapan itu. Ungkapan itu kurang lebih berbunyi, ketika ada orang yang minta maaf padahal dia nggak salah kepadamu, bukan berarti dia itu orang yang bersalah, tapi dia sedang menunjukkan bahwa moral dia di atas kamu. Saya ulangi, ketika ada orang meminta maaf padahal dia tidak bersalah, bukan berarti dia orang rendah, bukan berarti dia orang bodoh, tapi ia sedang menunjukkan kepada dirimu bahwa dia lebih tinggi moralnya. Kan keren. Untuk mengakurkan dua orang atau tiga orang yang lebih ketika sedang bertegang itu, tak perlu berbantah-bantahan siapa dulu yang minta maaf. Jika dengan aku meminta maaf hubungan jadi baik, kenapa tidak? Catatannya bukan catatan manusia, catatannya Raqib dan Atid dan Allah. Tak penting lagi orang melihat, oh berarti kamu bersalah ya, apa buktinya? Kamu minta maaf. Tidak begitu. Silahkan kamu mana seperti itu. Tali berdiri dalam pandangan Allah, tidak.
Aku hanya ingin memulai kebaikan antara aku dengan dia. Jangan supaya terus berlarut-larut. Tak apa orang mengatakan aku yang bersalah, walaupun aku tidak bersalah. Tidak mengapa aku mengatakan maafkan. Dan itu dilakukan oleh para ulama, para sahabat. Saya pernah melakukan itu juga. Tapi nggak di sini. Wah, hari betul-betul. Datang saya. Datang ke rumahnya saya. Padahal semua orang mengatakan saya yang benar, tapi tidak apa-apa. Dan itu pernah saya lakukan. Dan alhamdulillah, bagaimana perang melawan hati, perang melawan emosi. Hasilnya keren. Malu dia akhirnya berbuat baik. Dan itu ternyata yang dilakukan Rasulullah. Coba Rasulullah dalam perang Hudaybiyah kayak apa? Dicaci maki, dihina, direndahkan Nabi. Sahabat-sahabat kan merasa dihina. Sahabat-sahabat merasa dihina, betul itu. Datang dari Mekah mau melaksanakan ibadah umrah, dicegat di Hudaybiyah. Gak boleh, terus kembali lagi. Mau lepas pedangnya. Kita perang aja Rasulullah. Nabi bilang, gak usah. Terjadi perjanjian Hudaybiyah di situ. Dan yang luar biasa apa? Ketika Nabi tulis perjanjian antara Nabi dengan orang lain. Nabi menulis Muhammad Rasulullah. Orang-orang kafir mengatakan, saya nggak mau dengan Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah saja. Sayyidina Ali yang suruh menulis. Sayyidina Ali menulis Muhammad Rasulullah, disuruh hapus sama orang Mekah, orang kafir Mekah. Kata Nabi, Ali, hapus Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Ali, kamu menolak perintahku. Tidak ya Rasulullah. Bagaimana mungkin engkau menolak perintahku? Akhirnya Rasulullah menghapus, mencoret Rasulullah. Muhammad bin Abdullah. Setelah selesai, Nabi Muhammad tanya, Ali, kenapa engkau menolak perintah Rasulullah? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin hatiku, bagaimana mungkin aku bisa menghapus tulisan Rasulullah? Sementara engkau ada. Kalau engkau yang menghapus nggak masalah, tapi kalau Ali suruh menghapus nggak bisa. Nabi dihinakan di situ, tapi tujuan Nabi baik. Akhirnya sukses. Itu contoh. Akhirnya ya sudah damai. Padahal Nabi punya strategi jauh ke depan. Oke, nggak apa-apa tahun ini. Kalau kita baca sejarah tahun ini nggak apa-apa, tapi berikutnya selesai Mekah dikuasai. Itu semua butuh pengorbanan dengan cara apa? Meminta maaf, dalam ini dalam tanda kutip merendah, tapi untuk naik di atas. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Tak perlu membicarakan siapa yang bersalah. Jika permohonan maaf itu mengakibatkan hubungan baik antara dua orang atau lebih, maka lakukan. Itulah perintah Quran. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Apabila engkau melakukan kesalahan, berbuat fahsyat atau menzalimi dirimu sendiri, segera ingat kepada Allah, lalu bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Dalam konteks kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Dalam konteks salah kita kepada seseorang, segera minta maaf. Tak perlu memperdebatkan siapa yang salah. Jika kita memulai dengan kebaikan, maka itulah yang terbaik. Tak akan turun kehormatan kita dengan meminta maaf di hadapan Allah jika akibat itu ternyata hubungannya menjadi baik. Masuk waktu Isya. Oke, alhamdulillah tuntas 4 ciri takwa hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian berikutnya. Insya Allah di pertemuan yang datang. Mudah-mudahan ya pelan-pelan termasuk saya apakah sudah bisa menjadi orang tahu? Belum, jujur belum, sedang belajar. Sama Bapak Ibu sama-sama dengan saya sedang belajar untuk menjadi orang bertakwa. Demikian, subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.